Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzer. Di sini saya akan membahas mengenai teori semiotika. Nah, semiotika adalah teori dan studi tentang tanda dan simbol, terutama sebagai elemen bahasa atau sistem komunikasi lainnya. Contoh umumnya adalah semiotika termasuk rambu lalu lintas, emoji, dan emoticon yang sering kita pakai di gawai kita atau Android kita. Serta logo dan juga merek-merek yang digunakan oleh perusahaan internasional untuk menjual barang kepada kita. Itu juga merupakan contoh dari semiotika. Pembahasan mengenai semiotika kurang afdol rasanya jika kita tidak membahas atau menyinggung mengenai dua tokoh yang andil besar dalam tradisi semiotika tersebut, yakni yang pertama ada Ferdinand de Saussure dari Prancis dan Charles Sanders Peirce dari Amerika. Keduanya tidak ada konspirasi atau kesepakatan sebelumnya membahas semiotika, tapi mereka melihat semiotika ini sebagai sebuah ilmu tanda yang harus dipelajari oleh para akademisi. Untuk itu mereka mempelajari semiotika tersebut. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure memiliki konsep signifiant dan signified yang menurut Saussure merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan peranannya antara satu sama lain. Signifiant merupakan hal yang tertangkap oleh pikiran kita, seperti citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signified merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Contohnya kalau ada asap, kita pasti memaknainya bahwa itu akan ada api di asap tersebut. Yang kedua ada Charles Sanders Peirce yang mengatakan bahwa tanda bekerja hanya jika ada kecerdasan yang mampu belajar dari pengalaman. Konsep semiotika Peirce ini adalah triadik, ya ada 3. Maksudnya triadik adalah tanda, makna, dan penafsir. Ahli semiotik modern melihat seluruh jaringan tanda dan simbol di sekitar kita yang memiliki arti berbeda dalam konteks yang berbeda. Bahkan tanda atau simbol yang merupakan suara, pikiran apa yang dikomunikasikan sirene ambulan saat Anda mengemudi. Saat ada ambulan, mungkin kita akan memikir bahwa seseorang dalam bahaya, kita harus segera menepi, seperti itu. Itu juga merupakan teori dari Peirce. Nah, apa hubungan semiotik dan budaya? Hubungan semiotik dan hubungannya terhadap budaya sendiri sangat erat. Dalam hal ini, kajian budaya tersebut dilihat dari tanda atau semiotik terhadap suatu hal. Pada semiotik strukturalis, perannya sangatlah jelas dalam kajian budaya. Pada Peirce, semiotik lebih diarahkan pada pemahaman tentang bagaimana kognisi manusia di jagat raya dalam lingkungan sosial yang berkaitan dengan budaya. Semua kegiatan atau aktivitas merupakan sebuah tanda atau identitas mereka. Nah, jika dalam masyarakat, maka dapat disimpulkan kegiatan apa yang dilakukan sebagai masyarakat kebudayaan itu. Contohnya, jika di lingkungan ditemukan alat-alat yang seperti cangkul, kemudian ada bibit padi dan juga bajak sawah, maka kita berpendapat bahwa lingkungan tersebut adalah lingkungan pertanian atau perkebunan. Kesimpulannya, semiotika ini membantu kita dalam banyak hal. Manusia akan cepat paham dan mengerti jika memakai tanda. Contohnya tanda toilet. Bayangkan jika kita orang Indonesia sedang pergi bertamasya ke negeri luar, namun kita tidak mengetahui bahasa yang ada di negara luar tersebut. Kemudian kita ingin pergi ke toilet, maka di toilet tersebut akan diberikan tanda untuk laki-laki dan perempuan seperti ini. Nah, untuk itu gambar tersebut atau simbol tersebut memudahkan kita dalam mengambil kesimpulan apakah ini toilet perempuan atau toilet laki-laki. Sekian pemaparan saya mengenai semiotik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.